Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warti, NIM 57A. Di sini saya perwakilan dari kelompok Kabupaten Bangkalan, yang dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai PDRB atau yang dikenal dengan produk domestik regional bruto yang ada di Kabupaten Bangkalan. Nah, dalam konsepnya saya akan membahas mengenai 3 subbab. Yang pertama yakni tentang konsep PDRB, yang kedua adalah tentang metodologi PDRB, dan yang ketiga adalah tentang tabel-tabel PDRB yang ada di Kabupaten Bangkalan. Nah, untuk yang pertama adalah tentang konsep PDRB. Nah, dalam konsep PDRB ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama yakni adalah wilayah domestik dan regional. Nah, dalam wilayah domestik dan regional ini harus ada transaksi. Transaksi itu seperti transaksi dari unit usaha di wilayah atau di daerah tertentu. Nah, kemudian yang kedua adalah produk domestik. Nah, dalam produk domestik ini adalah suatu jumlah produksi yang dihasilkan, baik itu barang ataupun jasa yang dihasilkan dari unit usaha di daerah tertentu. Nah, unit usaha ini meliputi apa saja? Unit usaha ini meliputi keuangan, industri, perdagangan, ataupun yang lain. Nah, oleh karena itu, produk domestik bruto ini dijadikan sebagai alat ukur untuk mengetahui perkembangan ekonomi di daerah tertentu. Nah, kemudian yang keempat ada residen dan non-residen. Nah, dikatakan residen ini apabila suatu penduduk tersebut memiliki kegiatan ekonomi dan atau tempat tinggal minimal 1 tahun. Nah, biasanya, ini contohnya adalah rumah tangga, kemudian perusahaan, tapi dengan catatan perusahaan tersebut melakukan kegiatan ekonomi minimal 1 tahun. Kemudian ada pemerintah maupun lembaga non-profit. Kemudian kalau yang non-residen ini kebalikan dari residen. Kalau non-residen ini biasanya seperti wisatawan atau mancanegara yang sedang melakukan wisata di daerah tertentu. Nah, biasanya mancanegara tersebut itu tinggalnya kurang dari 1 tahun. Nah, itulah yang disebut dengan non-residen. Jadi sudah jelas ya bahwa residen ini minimal 1 tahun, sedangkan non-residen kurang dari 1 tahun. Kemudian yang selanjutnya adalah produk domestik regional bruto atas harga. Nah, ini merupakan nilai tambah bruto yang timbul dari sektor perekonomian suatu daerah. Kemudian ada produk domestik regional neto atas harga pasar. Ada kemudian juga ada pendapatan regional, dan yang terakhir ada pendapatan regional per kapita. Nah, pendapatan regional per kapita ini merupakan pendapatan dibagi seluruh pendapatan dibagi dengan jumlah penduduk di daerah tertentu. Nah, itulah cara mudahnya untuk menghitung pendapatan regional per kapita. Nah, karena ini membahas regional, maka di sini membahas mengenai lingkupnya itu juga regional atau daerah, bukan nasional. Nah, kemudian metodologi produk domestik regional bruto. Nah, metodologinya ini atau cara menghitungnya ini terdapat beberapa cara. Yang pertama untuk menghitung angka PDRB itu ada beberapa. Yang pertama yaitu pendekatan produksi. Nah, produksi ini didapat dari pertanian, industri, ataupun kegiatan keuangan atau perekonomian. Nah, kemudian ada pendapatan dan pengeluaran. Kalau pengeluaran ini biasanya pengeluaran konsumsi yang dikeluarkan oleh rumah tangga, perusahaan, maupun pemerintah. Kemudian yang kedua adalah metodologi PDRB pengeluaran. Nah, metodologi ini terdapat 2. Yang pertama yakni konsumsi rumah tangga. Nah, kemudian ada konsumsi pemerintah. Nah, cara menghitung PDRB pengeluaran ini
dihitung dari berapa banyaknya konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga ataupun pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan modal tetap bruto. Nah, dalam pembentukan modal tetap bruto ini meliputi dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan langsung dan yang kedua adalah pendekatan tidak langsung. Kemudian ada inventory dan yang terakhir ada ekspor impor. Nah, untuk menghitung PDRB ini juga biasanya dengan cara berapa sih banyaknya barang yang diekspor, kemudian berapa sih banyaknya barang impor. Nah, seperti itu. Nah, ini kan ada beberapa banyak ya. Kemudian selanjutnya adalah tabel PDRB di Kabupaten Bangkalan. Nah, di sini sebagaimana yang teman-teman ketahui atau teman-teman telah lihat di makalah kelompok Kabupaten Bangkalan, bahwa di situ terdapat beberapa tabel yang meliputi tabel produk domestik regional bruto, kemudian indeks implisit PDRB, kemudian ada laju pertumbuhan ekonomi, dan yang keempat ada distribusi presentasi PDRB, dan yang terakhir ada perkembangan PDRB migas dan non migas. Nah, setelah saya baca teman-teman, itu kan tabelnya dimulai tahun 2012 sampai 2017. Nah, rata-rata kebanyakan itu adalah yang paling banyak atau yang paling tinggi itu pada tahun 2017. Nah, untuk lebih jelasnya mohon dilihat di makalah yang telah kami share ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.